Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarwati Anna dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat tutorial menghitung luas permukaan dan volume balok dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah yang saya lakukan agar dipahami dan bisa dimengerti. Langkah yang pertama yaitu kita klik aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Dan akan muncul tampilan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dan kita klik open. Muncul form dan project. Untuk form kita perbesar sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan pada properties name kita ganti dengan balok, dan captionnya kita ganti dengan bangun ruang. Selanjutnya, arahkan kursor pada text untuk membuat label pada form. Kita buat label yang pertama, dan captionnya kita ganti dengan luas permukaan dan volume balok. Itu luas permukaan dan volume balok. Jika kita ingin mengubah bentuk ukurannya, kita klik font pada properties dan klik yang titik yang terdapat pada sudut, dan kita pilih obliku atau sesuai yang kita inginkan. Kita klik OK. Kita lihat bentuknya berubah. Dan untuk mengubah ukurannya, kita klik kembali font dan kita klik kembali titik yang ada di sudut, dan kita pilih ukuran yang ke-12 dan klik OK. Kita lihat ukurannya berubah dan kita perbesar sedikit. Oke. Langkah yang selanjutnya yaitu klik lagi label untuk membuat label yang selanjutnya. Kemudian captionnya kita ganti dengan panjang. Kemudian kita buat lagi label yang ketiga. Dan captionnya kita ganti dengan lebar. Kita buat lagi label yang keempat. Dan captionnya kita ganti dengan tinggi. Kemudian kita buat lagi label yang kelima.
dan captionnya kita ganti dengan hasil. Kita geser sedikit agar ukurannya lebih bagus. Kemudian arahkan kembali kursor pada text box dan kita buat tampilannya di depan panjang atau depan label yang kedua. Kemudian pada properties teks kita kosongkan atau kita hilangkan dan name-nya kita ganti dengan panjang. Selanjutnya yaitu kita buat lagi text box di depan label yang ketiga, yaitu label lebar. Dan name-nya kita ganti dengan lebar. Dan teksnya kita kosongkan atau kita hilangkan. Kita terbesar sedikit. Oke. Dan text box yang ketiga kita gambarkan di depan label yang keempat, yaitu label tinggi, dan teksnya kita kosongkan dan name-nya kita ganti dengan tinggi. Kita ubah sedikit ukurannya agar sesuai dengan text box yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita buat lagi text box di depan label yang kelima, yaitu label hasil. Dan name-nya kita ganti dengan hasil. Dan teksnya kita kosongkan. Kemudian kita buat lagi label berada di depan text box yang pertama, yaitu label yang keenam. Dan captionnya kita ganti dengan satuan cm atau singkat cm. Kita buat lagi label yang ke-7 berada di depan text box yang kedua, dan captionnya kita ganti dengan satuan cm atau cm. Label yang ke-8 itu depan text box yang ketiga, captionnya kita ganti dengan satuan cm atau disingkat cm. Kemudian setelah label dan text box yang dibuat, sekarang kita kembali arahkan kursor ke command button dan name-nya kita ganti dengan luas. Captionnya pun kita ganti dengan luas. Kemudian klik kembali command button dan kita tampilkan di home. Name-nya kita ganti dengan volume dan captionnya
kita ganti dengan volume. Kita buat lagi command yang ketiga, command button yang ketiga, dan name-nya kita ganti dengan hapus. Caption-nya kita ganti juga dengan hapus. Kemudian command button yang terakhir, itu yang keempat, name-nya kita ganti dengan keluar. Caption-nya kita ganti dengan keluar. Oke. Setelah kita membuat label, text box, command button, sekarang kita masuk pada coding atau cara-cara memasukkan rumus. Kemudian langkah pertama, kita klik luas dan kita masuk pada pendefinisian. Langkah yang pertama yang harus kita ketik yaitu dim p dim spasi p, l, t, w, as integer. Di mana P adalah panjang, L adalah lebar, T adalah tinggi, dan W adalah rumus dari luas permukaan balok. Kemudian kita enter, dan selanjutnya kita klik, kita tulis P spasi sama dengan val buka kurung panjang dot text balas kurung, dan kita enter. Selanjutnya L spasi M spasi val buka kurung lebar dot text balas kurung, dan kita enter. Kemudian T spasi sama dengan val buka kurung tinggi dot text balas kurung enter. Kemudian sekarang yaitu rumus dari luas permukaan, atau kita tuliskan dengan W spasi sama dengan val buka kurung 2 dikalikan dengan, atau kita beri tanda bintang sebagai pengganti kali, atau kalikan dengan panjang kalikan dengan lebar. Kemudian balas kurung spasi ditambah spasi buka kurung 2 kita kalikan dengan panjang, kita kalikan lagi dengan tinggi.
balas kurung, spasi, ditambah buka kurung 2 dikali dengan lebar dikali dengan tinggi, balas kurung, kemudian kita enter. Untuk hasilnya, maka kita ketik hasil .text spasi sama dengan spasi W kita pakai penghubung dan kita ketik tanda kutip 2, kita tuliskan sentimeter pangkat 2. Kita balas dengan tanda kutip 2 lagi, kemudian enter, dan terakhir yaitu ensub. Kemudian kita klik lagi tampilan volume pada form untuk membuat coding atau rumus dari volume balok. Kita klik dan muncul codingnya, dan pertama yang ingin kita tulis yaitu kita kembali mendefinisikan dengan cara ketik dim spasi P, L, T, V, as integer. Kembali lagi kita sebut P adalah panjang, L adalah lebar, T adalah tinggi, dan V adalah rumus dari volume balok. Kemudian kita enter, kita tulis kembali yaitu P spasi sama dengan spasi val buka kurung panjang dot text, kita balas kurung, kemudian enter. Kemudian L spasi sama dengan spasi val buka kurung lebar dot text, balas kurung, kita enter lagi. Selanjutnya yaitu T spasi sama dengan spasi val, kemudian buka kurung tinggi dot text, kita balas kurung, kemudian enter. Kemudian kita tulis V spasi sama dengan kita tuliskan rumus dari volume balok, kemudian spasi val, kemudian buka kurung panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Tanda bintang ini sebagai pengganti dari kali. Kemudian kita enter lagi, kemudian kita tulis hasil dot text spasi sama dengan V, kita pakai penghubung dan kita ketik tanda petik 2,
kita tulis satuan dari volume yaitu cm pangkat 3. cm pangkat 3 kita balas dengan tanda petik 2 lagi, kemudian n sub. Kemudian kita kembali lagi ke form dan kita klik hapus untuk membuat codingnya lagi. Kemudian hapus. Langkah yang pertama yaitu panjang.text, spasi sama dengan spasi tanda petik 2, kemudian dibalas dengan tanda petik 2, kemudian kita enter. Dan yang kedua, lebar .text spasi sama dengan, kemudian kita ketik tanda petik 2, kemudian kita balas lagi dengan tanda petik 2, kemudian kita enter. Dan ketika itu tinggi.text spasi sama dengan spasi tanda petik 2, kita balas kembali dengan tanda petik 2. Kemudian hasil.text spasi sama dengan spasi tanda petik 2, kita balas dengan tanda petik 2, kemudian enter. panjang.text spasi panjang.set fokus. Kemudian yang terakhir itu n sub. Kita geser sedikit agar terlihat form keluar. Kemudian coding yang terakhir yaitu keluar. Kemudian kita klik keluar di form dan akan muncul codingnya. Kemudian kita hanya menuliskan itu n. Untuk mencoba apakah aplikasi ini nilainya sama dengan rumus jika kita pakai atau kita gunakan rumus yang biasa tanpa menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Untuk selanjutnya kita geser sedikit satuannya. Kemudian untuk mencoba kita klik F5, akan muncul tampilan ini. Kita coba 1, 2, 3. Apakah hasilnya bisa? Oke. Setelah dilakukan percobaan dari aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 luas, ternyata hasilnya 22 cm pangkat 2, dimana jika kita kerjakan dengan menggunakan pekerjaan biasa, hasilnya sama, yaitu 22 cm pangkat 2. Dan sekarang kita coba volume, ternyata hasilnya 6 cm pangkat 3. Ternyata hasilnya juga sama karena kita kalikan saja panjang dikali lebar dikali tinggi, 1 kali 2 dikali 3, dan hasilnya 6, dan satuannya pun sama, cm pangkat 3. Dan yang selanjutnya itu kita coba hapus apakah tampilan-tampilan yang ada dalam form mengenai gambar
tentang angka-angka yang berada dalam text box akan terhapus atau tidak. Kita coba. Oke, ternyata angka-angka yang berada pada text box terhapus. Dan sekarang kita coba keluar. Apakah akan keluar? Kita coba. Oke, ternyata aplikasi ini bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan dan volume balok. Sekarang kita bisa mengubah warna backgroundnya dengan cara klik the color pada properties, kemudian kita klik tanda segitiga dan kita pilih warna yang kita inginkan, misalkan warna biru. Oke, ternyata warnanya kita bisa ganti. Oke, karena warnanya sudah terganti, kita bisa memperbaiki atau mengatur kembali form atau tampilan-tampilan yang ada pada form seperti text box, label, dan command button agar lebih rapi. Kita perbaiki dan kita sesuaikan ukurannya. Perbaiki satu persatu agar terlihat rapi. Oke, kelihatannya sudah terlihat rapi. Sekarang bagaimana cara kita menyimpan form dan project ini? Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik file dan pilih save project as, kemudian kita simpan di tempat yang kita inginkan. Misalnya kita simpan di library, simpan di video, kemudian kita open dan kita save, kemudian projectnya juga kita save. Kita yes, kemudian inilah hasil dari Microsoft Visual Basic 6.0 yang telah saya buat, dan ternyata jika dijalankan hasilnya sama dan sesuai dengan rumus-rumus yang digunakan pada penggunaan yang biasa tanpa menggunakan aplikasi dari komputer atau laptop. Kemudian aplikasi ini mungkin kurang bagus atau masih perlu diperbaiki karena kami atau saya masih sementara dalam proses belajar, dan ini perlu kritik dan saran yang
bisa membuat saya lebih paham dan lebih mengerti tentang menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Dan untuk menghentikan aplikasi ini, yaitu kita klik Active Presenter, kemudian kita klik Stop nanti. Tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan aplikasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita klik Stop.